Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih tetap diberi nikmat sehat sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik tanpa harus ke dokter untuk minta disuntik, bahkan dipasangi selang infus demi tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Namun jika kondisi kita saat ini harus disuntik dan atau diinfus, maka ada baiknya kita dengarkan penjelasan hukum suntik dan infus terhadap sah atau batal puasa kita. Saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, tubuh idealnya dalam kondisi sehat dan prima agar dapat melakukan puasa hingga usai. Karena orang yang sakit keras dalam syariat mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasa dan berkewajiban untuk mengqadanya di kemudian hari. Namun, terdapat sebagian orang sakit yang tetap bersikukuh untuk melakukan puasa dengan menyuntikkan obat ataupun dipasangi selang infus sebab penyakit atau prosedur medis tertentu. Lalu apakah tindakan demikian dapat membatalkan puasa? Pasalnya, terdapat cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sebelum beranjak pada hukum fikih, perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara suntik dan infus. Kebanyakan suntik berisi cairan obat-obatan, adapun infus merupakan metode pemberian obat atau cairan nutrisi yang berfungsi untuk menggantikan cairan maupun zat makanan dari tubuh melalui pembuluh darah vena. Perbedaan kandungan zat itu membuat efek penggunaan suntik dan infus menjadi berbeda. Setelah diinfus, tubuh seseorang biasanya terasa segar dan tidak merasa lapar meski juga tidak kenyang. Sedangkan penggunaan injeksi atau suntik adalah murni sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan sebagai nutrisi pengganti zat makanan dan minuman. Menilik ketetapan fikih, melakukan suntik saat berpuasa hukumnya diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Akan tetapi, mengenai batal dan tidaknya puasa terjadi tarik ulur pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat pertama, hukumnya membatalkan puasa secara mutlak, sebab perkara yang dimasukkan ke dalam tubuh akan sampai ke dalam perut. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, hukumnya tidak membatalkan puasa secara mutlak, sebab sampainya hal tersebut tidak melalui lubang tubuh yang terbuka. Sedangkan menurut pendapat yang ketiga yang merupakan pendapat yang ashah, diperinci dengan yang pertama, jika sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu masuk dalam kategori nutrisi penyuplai makanan atau pengganti makanan, atau bukan nutrisi namun masuknya melalui urat nadi atau otot yang terbuka dan mengarah ke dalam perut, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Namun, jika bukan demikian, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Ketiga pendapat itu terangkum dalam kitab At-Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, tepatnya berada pada halaman 452. Kendati demikian, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Satiri yang wafat pada tahun 1422 Masehi, dalam kitabnya Sarhul Yaqutun Nafis halaman 307 yang mengutip pernyataan sebagian ulama mengatakan bahwa penggunaan suntik yang tidak masuk melalui jalur yang semestinya hukumnya tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah kajian puasa pada acara Safari Ramadan, Tuan Guru Ahmad Suhaili Perempuan menjawab pertanyaan jamaah ketika dipertanyakan hal ihwal penggunaan suntik dan infus, apakah membatalkan puasa atau tidak. Pembina Majelis Ta'lim Banul Islah Al-Ibrahimiyah Perempuan itu menjawab bahwa suntik dan infus tidak membatalkan puasa disebabkan tidak masuk ke dalam rongga tubuh yang terhubung ke perut. Yakni bersuntik langan salah satu dua langan dulu, langan murid batal puasa. Jadi maksud berhenti kau kena sani ke ketamang sejenis kapsul ataupun tablet langan dubur loang dai baru batal puasa. Termasuk juga seseorang
yang memasukkan selang lewat Nabi lah jalan dulu untuk ngelancaran Nabi, ngelancaran subul mungkin dengan dia bersuntik kadu jauh tongkel dia memang tembus air suntikan tinggi pojok dalam gerombongan awak, maka tidak membatalkan puasa. Sejumlah penjelasan di atas mengantarkan pada kesimpulan. Pertama, penggunaan jarum suntik saat menjalankan ibadah puasa hukumnya tidak membatalkan, karena sampai perkara tersebut tidak melalui jalur normal dari lubang tubuh yang terbuka selama tidak disuntikkan pada bagian otot yang terbuka atau urat nadi. Begitu juga dengan praktik infus. Ada sebagian ulama yang menghukumi tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam perut. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum penggunaan infus saat berpuasa dapat membatalkan puasa sebab bersifat menguatkan atau memberikan asupan nutrisi terhadap tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.